Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Dedi di sini, tetap di channel Putra Bungsu. Pada kesempatan kali ini, saya teringat ketika saya membuat video pembelajaran yang videonya yang mana. Jadi saya tengok dulu videonya. Videonya adalah yang ini. Jadi saya cek dulu videonya. Ini ya videonya, ya. Belajar TK mengenal alat tambahan komputer atau laptop. Nah, mungkin bagi teman-teman yang sudah menonton video saya ya, yang ini ya, bagaimana sih cara membuatnya? Nah, sebelum kita lanjutkan, saya akan membagikan tips dan triknya bagaimana sih cara membuat video pembelajaran seperti ala ruang guru ini. Bagi teman-teman yang baru mampir di channel Putra Bungsu, jangan lupa untuk dukungannya, tekan tombol subscribe-nya di bawah ini ya. Dan jangan lupa untuk mengaktifkan loncengnya agar bisa mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari saya. Tips dan triksnya, cara membuat videonya adalah saya mengambil materi ini ya, belajar TIK ini mengenal alat tambahan komputer atau laptop ini, saya diambil dari buku ini. Jadi bukunya ini jadi ya. Nah, ini pelajaran untuk SMP kelas 7. Nah, jadi materinya itu ada di halaman 108 ya. Jadi kurang lebih kalau di buku ini coba saya hitung dulu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, kurang lebih 7 lembar ya. Tips dan trik dari saya ya agar kita bisa dari buku ini kita buat menjadi video pembelajaran. Nah, itu saya ringkas terlebih dahulu. Nah, jadi setelah saya ringkas terlebih dahulu materinya, nah jadi saya jadikan 1 lembar. Nah, seperti ini ya. Jadi pokok-pokok bagian-bagian yang terpenting saja yang akan disampaikan ke peserta didik kita. Nah, ini dia nih hasil ringkasannya ya, jadikan 1 lembar. Nah, jadi ketika kita menghadapi kamera, mungkin bagi yang pemula ya, dan di sini juga memang saya masih pemula dan saya juga masih belajar dan terus belajar untuk meningkatkan bagaimana sih cara membuat video pembelajaran yang lebih bagus dan lebih bisa dimengerti peserta didiknya ketika peserta didik melihat atau menonton video kita ya. Jadi ketika kita sudah merangkum seperti ini, khususnya bagi yang pemula tuh, ketika kita di hadapan kamera, ketika kita menjelaskan itu kalau kadang terlupa itu memang hal yang wajar ya. Nah, jadi untuk menghindari seperti itu ya, jadi setelah seperti ini, jadi ini bisa kita tempel di bawah kamera ya. Nah, jadi bagi teman-teman, kalau saya sih kameranya kebetulan menggunakan tripod, jadi di bawah kameranya ini ya, contohnya adalah seperti ini. Nah, jadi setelah ditempelkan di situ baru kita sambil menjelaskan, ketika kita terlupa kita juga bisa melihat teksnya tersebut. Nah, kemudian setelah kita meletakkan teksnya di depan di bawah kamera, nah langkah selanjutnya background yang di belakang saya ini, yang ini dan ini. Nah, usahakan backgroundnya warna hijau ya, bisa menggunakan kain. Kalau yang saya gunakan ini adalah saya menggunakan kain warna hijau ya. Mungkin bisa juga menggunakan misalnya di dinding ya, tapi dindingnya juga warna hijau. Atau misalnya apakah bisa Pak menggunakan warna yang lain, itu bisa ya. Dengan catatan di sini warnanya usahakan harus sama ya. Jadi seperti ini warna hijau ya. Nah, kegunaannya untuk apa? Untuk mempermudah editing video kita ya. Jadi ketika kita melakukan editing video, contohnya yang seperti yang ini, ini. Nah, jadi ketika saya menjelaskan di sini di videonya ini, seolah-olah saya sudah berganti di dalam ruangan. Nah, jadi inilah fungsi dari background green screen atau background warna hijau ya. Nah, bagaimana sih cara untuk editingnya? Caranya bagaimana? Apakah harus pakai laptop atau harus pakai komputer? Nah, bagi teman-teman yang misalnya komputernya belum bisa untuk menginstal aplikasi editing video, menggunakan handphone juga itu sudah bisa. Nah, yang saya contohkan di sini adalah saya menggunakan untuk editing videonya itu menggunakan handphone. Nah, videonya yang mana? Ini dia nih videonya. Coba saya cek terlebih dahulu. Cara editing videonya adalah yang ini ya. Nah, ini cara mudah membuat video pembelajaran seperti ruang guru ya. Bisa saya hapuskan dulu.
teman-teman bisa melihat di video saya ya, cara membuat video pembelajarannya atau editing videonya. Dan ini saya menggunakan handphone. Aplikasi yang digunakannya nanti dijelaskan di sini ya. Nah, kemudian setelah kita tahu cara mengeditingnya, kemudian apa saja sih yang harus kita siapkan juga. Yang terakhir adalah gambarnya. Nah, jadi setelah kita rekaman, kemudian setelah kita tahu aplikasi apa yang digunakan di handphone untuk editing video, nah kemudian yang terakhir itu kita siapkan gambar yang mau kita tampilkan. Jadi ketika nonton video itu yang tidak ketinggalan adalah pasti ada muncul teks dan gambar. Nah, gambarnya harus seperti apa sih? Jadi gambarnya adalah, contohnya adalah seperti ini. Saya cek dulu gambarnya ya. Jadi gambarnya yang saya contohkan di sini ya, ini dia contohnya gambarnya. Saya buka dulu. Nah, gambarnya ini dia nih ya, seperti ketika saya menjelaskan keyboard, jadi ada gambarnya, kemudian menjelaskan tentang komputer atau monitornya, ini dia gambarnya, kemudian mouse-nya ini, printernya ini, dan lain-lain. Nah, format gambarnya seperti apa? Nah, format gambarnya saya menggunakan PNG ya, bukan JPEG ya, atau JPG. Nah, yang saya gunakan adalah PNG ya, jadi seperti ini. Nah, ini contoh-contohnya ya. Nah, baik, mungkin itu saja untuk video kali ini. Mudah-mudahan tips dan triks yang saya sampaikan ini mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih atas waktunya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.